Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, adik-adik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Yuk Yuk bersama Allah. Allahu Akbar. Oke, semangat pagi. Oke, Masya Allah ya, semoga di pagi ini kalian semangat luar biasa, sesemangat ibu untuk mengajar kalian ya. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu pada hari ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ada yang tidak hadir? Citra? Ada 20 orang. 21 sama Bu Ayus, 22. Oh, ada satu orang ya yang tidak hadir, Alia. Alia tidak hadir, sudah izin ke Ibu, ada ikut siswa berprestasi, siswa berprestasi. Ya, kita doakan semoga Alia bisa lulus dan mendapatkan juara ya, perwakilan dari sekolah kita. Amin ya Allah. Amin. Oke, sebelum dimulai, silahkan untuk dibuka dulu dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Roisah kita. Pada Citra, dipersilahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Oke, terima kasih untuk Citra. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar apa ya? Sebentar ya. Kembali lagi bersama Ibu, belajar matematika. Math is fun ya, insya Allah. Kita akan belajar melanjutkan materi kemarin, Teorema Pitagoras. Sudah terlihat? Share screen Ibu. Sudah terlihat ya. Oke, kita hari ini akan belajar Teorema Pitagoras, menentukan jenis-jenis segitiga dan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan salah satu sudut berukuran 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Oke, adik-adik. Ibu akan memutar lagu nasional terlebih dahulu. Lagu nasional ini adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Kalian dengarkan baik-baik ya, dan resapi lirik demi liriknya. Oke. Nanti Ibu cek dulu videonya dan suaranya terdengar apa tidak ya. Terdengar atau tidak adik-adik? Terlihat? Terdengar. Ternyata tidak ada videonya. Mungkin nanti kita bisa padus satu kelompok ini, Satu Nusa Satu Bangsa ya, berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia, tapi dapat disatukan dalam satu bahasa ya, bahasa Indonesia. Masya Allah. Semoga kalian pemuda-pemudi Indonesia terus bersemangat belajarnya ya, dan bisa berprestasi walaupun di masa pandemi ini. Insya Allah ya. Oke. Next. Siapa yang tahu ini foto siapa ya? Terlihat nggak di kalian ini gambar ada foto? Terlihat. Tapi di sini bukan foto, bukan foto suami ibu ya, bukan ya?
Coba yang ini sebelah kiri, itu foto siapa ya? Ada yang tahu nggak? Herdi kok ketawa-ketawa sih? Kayaknya ngefans nih. Masya Allah. Tahu ya? Siapa tadi? Ulangi lagi. Jerome. Jerome, kakak Jerome ya, kakak, emang adeknya Jerome Pauline. Oke, kalau yang sebelah kanan Jerome sama siapa ya? Nadiem Makarim. Nadim kayak teman aja bapak gitu, Bapak Nadim. Iya, betul sekali. Bapak Nadiem Makarim itu siapa ya? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Masih ketawa-ketawa aja nih, Anda nih tersipu malu kayak gitu. Ini dari kecilnya kayak gini ya, Jerome ya. Jerome Pauline itu sekarang lagi booming ya. Siapa sih dia kok sampai terkenal sih? Sampai kalian juga pada tahu. Emang siapa sih dia? Coba ada yang bisa mengungkapkan siapa sih Jerome itu? Andin deh tadi yang ketawa-ketawa tersipu malu seperti itu. Kayaknya tahu deh. Jerome Pauline emang siapa sih, Din? Andin, suara speakernya sudah bisa atau belum? Wah, masih belum bisa ya. Coba Jerome Pauline itu siapa ya? Ayo. Ini motivasi buat kalian. Sahla, tahu nggak ini Jerome Pauline itu siapa? Atau nggak ngefans nih Sahla nih? Ayo. Tadi pada tahu ini namanya Bu Selebgram. Coba siapa yang tahu dia siapa? Siapa ya? Kira-kira ya. Zakira mungkin tahu. Ketawa-ketawa juga nih Zakira. Zakira, Jerome itu apa sih? Siapa sih? Dia itu siapa sih? Speakernya dibuka, Neng. Nggak tahu. Yang pinter MTK. Wah, yang pinter MTK. Iya, betul sekali. Jenius ya. Dia itu pinter matematikanya. Kak, kamu ngefans sama Jerome? Sekarang Jerome ada di mana? Coba. Zakira, Jerome ada di mana? Jepang, Bu. Di Jepang. Lagi ngapain di Jepang? Belajar kuliah. Apa? Belajar kuliah, Bu. Kuliah ya. Tapi beliau juga entrepreneur juga, jual minuman gitu ya. Di Indonesia udah tersebar banyak banget cabangnya. Ya, betul sekali. Jerome ini sedang belajar di Jepang. Dia ngambil jurusan matematika terapan. Nah, di Jepang ini belajarnya mendapatkan beasiswa adik-adik. Masya Allah ya, jadi nggak harus kalian bayar, kalian tidak perlu merepotkan orang tua kalian, tapi Jerome ini mendapatkan beasiswa untuk belajar di sana, ya, menimba ilmu di sana. Nah, terus ini ya sama aja kecilnya kayak kita imut-imut lucu-lucu gitu ya kan, tapi dia punya targetan, punya tujuan hidup. Nah, kalian pun silahkan membuat targetan dan tujuan hidup ya. Nanti suatu saat kalian bisa menjadi lebih dari Jerome atau mendapatkan tujuan yang kalian cita-citakan ya, mencapai itu. Oke. Nah, ini ada satu lab Instagram antara Jerome dan Pak Nadiem. Masya Allah, cita-citanya itu ingin menjadi Menteri Pendidikan masa depan. Wah, subhanallah ya, cita-citanya enggak kecil-kecil ya, cita-citanya tinggi. Nah, kalian bercita-citalah setinggi mungkin ya, agar kalian bisa ada ikhtiar, ada usaha, semangat yang lebih untuk mencapai itu ya, mulai dari sekarang. Nggak kerasa nanti udah SMP, sekarang kelas 8. Bentar lagi kelas 9 ya. SMA, setelah itu kan harus bisa dari kelas 10, 11, 12 udah bisa merencanakan nanti mau kuliah di mana, kalian mau lanjutin, kalian mau jadi apa kayak gitu. Sama ya, Jerome juga seperti itu. Berarti pada tahu ya, Ibu juga suka nonton nih YouTube-nya. Apa nama channelnya? Nihongo Mantabu. Itu ya. Oke, ini. Next lagi. Oke, adik-adik. Kenapa sih kita harus belajar matematika? Siapa yang jago bahasa Inggris nih di sini? Ada yang jago bahasa Inggris? Coba Haura baca ini yang barisan atas. Haura, bisa dibuka speakernya? Halo, Haura, hai.
Haura bisa mendengar suara Ibu? Speakernya bisa di-unmute dulu. Nah, gitu. Pinter, Neng. Coba baca ini, Neng. Yang barisan atas. Ada quotes nih hari ini. Matematik. Gak apa-apa, kita sok Inggris aja, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Sok supaya itu nanti sama Neng Haura bisa teringat selalu. Silakan dibacakan. Atau dua-duanya nih, bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesianya. Sok Neng, silakan. Neng Haura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Mangga, Bapak. Atau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Neng Haura keluar jangan-jangan. Oke, Firda deh. Firda, coba silakan Firda, tolong bacain quotes hari ini, Fir. Gak pinter bahasa Inggris, Ibu. Gak apa-apa, kan belajar. Mathematics is the key and door to the science. Oke, artinya apa itu? Matematika adalah kunci dan pintu menuju sains. Ya, matematika itu adalah kunci dan pintu menuju sains. Sains itu ilmu pengetahuan ya. Jadi matematika adalah kuncinya. Nah, oleh karena itu matematika itu penting banget kan? Kita harus mempelajari ya. Walaupun Bu matematika itu sulit Bu, saya nggak bisa. Nah, dengan kalian mengazamkan jargon matematika yang bersama Ibu, semua itu akan menjadi mudah. Oke, siap ya? Matematika itu, ayo masih ingat nggak? Mudah. Amin. Coba kurang semangat. Matematika itu mudah banget. Amin ya Allah. Semoga malaikat yang ada di sekeliling kalian mendoakan juga agar kalian dimudahkan dalam mempelajari matematika ya pada hari ini. Amin. Ini adalah Galileo Galilei, adik-adik. Ahli ilmu astronomi ya. Ternyata matematika itu adalah kunci dan pintu dari menuju pengetahuan. Jadi kalian harus semangat belajar matematikanya ya, biar kalian bisa membuka kuncinya. Oke? Lanjut. Nah, adik-adik, silahkan jangan lupa untuk mengisi link kehadiran kalian di link Google Form ya. Ibu akan di chat juga di bagi yang belum. Sebentar, stop share dulu. Link Google Form-nya, silakan kalian untuk mengisi 2 kali di grup WhatsApp juga sama di link Google Form. yang sangat tinggi dan tidak ada mata pelajaran. Saya selalu berpesan ke ini aja sih, nggak usah dikasih. Oke, Ibu akan kirim di chat. Itu salah satu contoh. Silakan ya, yang belum mengisi link Google Form, presensinya bisa diisi dulu. Ibu maaf, linknya nggak bisa dibuka kameranya. Nurul, ya. Gimana Bu Ayu? Mereka aplikasikan. Boleh di-mute ada sekolah yang berani, ada yang tidak. karena ketika kita sinkronisasi kurikulum bareng dengan pengawas, biasanya pengawas yang dulu itu mereka sudah mulai berani. Ini suara dari tapi banyak juga sih Pak Agus ya Bu ya? mereka tidak didampingi pengawas. silakan di-mute. Nah ini yang membuat mungkin mereka kurang pede. Pak Agus, mohon maaf di mute dulu. Nah, ya makasih Bapak, punten ya Pak. Oke, adik-adik silakan untuk mengisi link presensi yang sudah Ibu share. Ibu beri waktu 2 menit ya untuk mengisi. Oke, 1 menit lagi untuk mengisi link Google Form-nya.
Sudah selesai ya? Adik-adik sudah mengisi semuanya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, Ibu mau tanya nih, waktu pembelajaran yang kemarin di teorema Pitagoras ini kita belajar apa saja ya? Ayo. Kita belajar apa aja ya? Kemarin yang pakai apa sih? Kertas origami itu, kertas origami. Kita ngapain tuh? Sabina, kita ngapain kemarin yang pakai kertas origami? Mencari triple Pitagoras. Membuktikan teorema Pitagoras. Oke. Membuktikan ya. Nah, terus setelah membuktikan, apa yang kalian dapatkan? Membuktikan teorema Pitagoras. Oke, selanjutnya setelah membuktikan teorema Pitagoras, dapat kan rumusnya? Ada yang masih ingat? Coba. Siapa nih? Ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Rumus teorema Pitagoras apabila B yang menjadi sisi miringnya atau hipotenusanya. B ya, bukan C ya. Coba Sarah. Rumus teorema Pitagoras apabila B yang menjadi sisi miringnya. P pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 tambah A pangkat 2. Coba, bisa coret-coret nggak di sini, Sarah? Ini. Pangkat 2 sama dengan 2. Oke. Terima kasih, Sarah. Selanjutnya, apabila kita hanya ditanyanya B-nya saja, panjang sisinya saja. Gimana rumusnya? Coba, siapa yang tahu? Zakira mungkin? Zakira bisa coret-coret? Kalau hanya yang ditanyanya B saja, bukan B kuadratnya, panjang sisinya saja. Berarti B sama dengan? Coret-coret di sini, Zakira? Di layar? Kalau ditanyanya hanya panjang sisinya saja, iya. B. B sama dengan ya. Sama dengan apa? Ayo, kuadratnya jadi apa? Gimana ya caranya ya? Baik, B sama dengan? Gimana Zakira? Ini yang jawab tadi Zakira, B sama dengan? Kuadratnya jadi apa? Ya, phone a friends, minta bantuan ke temannya. Oh, udah bisa. Oke, B sama dengan C. Kayaknya warnanya jangan merah deh, ketutup ini nih Zakira. Sama ibu juga malah merah ya. Coba warna yang lain. B sama dengan C. Ya. C apa nih? Jadi ada 3 C-nya. Terus B sama dengan C. Diapain tuh C-nya? Ditambah. Oke. Masih muat kok, di bawah masih muat nih. C ditambah A.
Oke, sudah selesai atau ada yang ditambahkan lagi? Sudah, Zakira? Boleh di-unmute speakernya? Di-unmute. Jadinya B sama dengan Zakira. Speaker. Nah, C. iya, B sama dengan Cuma buatnya aja. C tambah A. C tambah A. Benar nih. Ada yang perlu ditambahin lagi nggak? Kalau tanya B-nya doang. Kuadratnya jadi hilang ini yang kuadrat C sama A-nya. Umar di wordnya di ini dulu. Nah, di stop dulu screen-nya, nanti screen lagi tapi langsung ke PowerPoint-nya. Iya, coba siapa? Moza dibuka stikernya Moza. Oke, sudah betul atau belum nih? Kalau misalkan ditanya B-nya saja, apakah B sama dengan C tambah A? Kurang, Bu. Kurang ya? Apa kurangnya Moza? Apa C kurangnya pangkat aku? Gimana? Pangkat 2 kurang pangkat 2. B sama dengan akar C pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Coba perbaiki. Zakira, perhatikan baik-baik ya. Nah, kayaknya nih kemarin lupa lagi ya. Ibu ingetin lagi ya. Dihapus dulu Zakira yang ini. Mau diperbaiki sama Moza. Bisa nggak dihapusnya, Neng? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Nah, coba deh. Nggak apa-apa, di sini aja nih, di atas nih. Di atas Moza. B sama dengan, apa tadi kata Moza? Bisa coret-coret nggak Moza? Iya. Oke, B sama dengan. Ya, dikurang atau ditambah, Neng? Dikurang, Bu. Dikurang. Sisi miringnya kan B ya. Biasanya kita kalau latihan C. Sekarang sisi miringnya yang B nih. Nah, oke. Udah? Itu? Atau ada yang kurang lagi? Sudah? Moza? Ini B sama dengan, oh ini ada akarnya. Agak kelihatan ya. Jadi B sama dengan apa Moza? Coba dilafalkan. Di speakernya dibuka. B sama dengan pangkat C kuadrat tambah A kuadrat. Oke, jadi ini ya. Coba Zakira, kalau panjang sisi miringnya B yang ditanyakan jadinya apa rumusnya Zakira? B sama dengan Ya. Akar akar C2 tambah A2. A2 C kuadrat. Atau C pangkat 2 ya, tambah A pangkat 2. Iya. Oke, alhamdulillah ya. Selanjutnya coba pengertian dari teorema Pitagoras. Sudah ini ya, sudah hampir selesai. Coba Rifana. Rifana, pengertian dari teorema Pitagoras apa ya? Kalau untuk instrumennya, untuk dokumen. Teorema Pitagoras berhubungan dengan kuadrat suatu bilangan dan segitiga siku-siku. Oke, hubungan kuadrat ya, penjumlahan dari kuadrat segitiga siku-siku. Oke, terima kasih adik-adik. Selanjutnya materi prasyarat untuk hari ini. Pembelajaran kita diperlukan kalian harus menguasai apa saja, yaitu yang pertama perbandingan senilai, yang kedua operasi jumlah bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar. Ini adik-adik. Jadi sebelum belajar kita Ibu mau cek dulu pemahaman kalian tentang perbandingan sama operasi bentuk akar ya. Coba Ibu mau share papan tulis dulu. Nah, sudah terlihat papan tulisnya adik-adik? Sudah, Ibu. Sudah. Tadi Ibu bekas nyoret-nyoret. Oke,
Sekarang yang pertama adalah tentang perbandingan dulu. Perbandingan ya. Misalkan membuat membuat boneka deh. Ada suatu pabrik boneka, pabrik rumahan ya, homemade. Jadi dalam waktu 4 hari itu, pabrik itu bisa membuat berapa boneka ya? Misalkan bisa membuat 16 deh. Kan homemade ya, jadi agak lama. Nah, dalam waktu 4 hari bisa membuat 16 boneka. Ingin membuat berapa ya? Ingin membuat 64 boneka. Berapa hari yang dibutuhkan pabrik itu? Yang pabrik rumahan ya. Pekerja berapa hari agar boneka yang dihasilkan itu sebanyak 64 boneka. Nah, ini menggunakan perbandingan senilai adik-adik. Semakin banyak boneka, semakin banyak hari yang dibutuhkan untuk pembuatannya. Seperti itu ya. Gimana caranya? Ada yang masih ingat? Ini kok jadi miring-miring ya? Sebentar. Ada 4 hari. 4 hari membuat 16 boneka. Kalau ingin membuat 64 boneka, berapa hari yang dibutuhkan? Ya, silakan. Ada yang masih ingat gimana cara pengerjaannya? Silakan. Siapa yang mau coret-coret? Berapa hari ya? Boleh dikontrak dulu di buku catatan kalian. Nanti kalau udah dapat, bisa disampaikan. 4 hari 16 boneka. Kalau 64 boneka berapa hari ya? Oke. Ada yang bisa? Mungkin siapa ya? Coba Zahida. Zahida, masih ingat nggak nih perbandingan senilai? Tinggal dikali silang aja ya sebenarnya ya. Coba Zahida, berapa hari yang dibutuhkan untuk membuat 64 boneka? 16 hari, Bu. Berapa? 16. 16 hari. Dari mana tuh? Coba gimana? Zahida, teman-teman biar diingatkan kembali. Bisa coret-coretnya Zahida? Iya. Iya. Oke, sip. Begitu ya. Oh, jadi langsung, Jahida langsung gini berarti 16 kali X sama dengan 4 kali 64. Nah, ini kan ada X. Ini ada kali ya, supaya nggak tertukar nih antara X dengan kali. Kalian bisa juga menggunakan titik ya untuk perkalian. Itu ya adik-adik ya. Masih ingat berarti ya? Nah, untuk perbandingan senilai. Selanjutnya coba Ibu mau, terima kasih Jahida. Untuk penjumlahan bentuk akar. 5 akar 2 ditambah 2 akar 2. Berarti
Ini karena bentuk akarnya sama, bisa langsung dijumlahkan. Berapa hasilnya adik-adik? 7 akar 7 akar 2. Oke. Ini ya, untuk penjumlahan sepertinya sudah paham karena kalau misalkan dia ibaratkan variabel-variabelnya sudah sama ya, dia bisa langsung dijumlahkan ya. Oke. Nah, untuk merasionalkan bentuk akar karena nanti akan ada soal yang penyebutnya itu bentuk akar adik-adik. Jadi harus bisa. Ibu ingatkan lagi ya, coba. Misalkan 8 per akar 2. Nah, penyebut itu tidak boleh bentuknya akar. Sehingga harus dirasionalkan terlebih dahulu. Dirasionalkannya seperti apa? Ada yang masih ingat? Dikalikan dengan Akar 2. akar 2 per akar 2. Siapa yang mau coret-coret? Kanaya sepertinya nih. Silahkan Kanaya. Ayo. Iya. Ya. Iya, sip. Bisa disederhanakan ya, 8 dibagi 2, 4 akar 2. Oke adik-adik, ini materi prasyarat pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sudah ingatkan kembali ya. Mudah-mudahan kalian sudah ingat-ingat nih, oh iya gitu ya. Oke, sudah paham yang ini, operasi penjumlahan bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar, sudah paham? Iya, speakernya dibuka. Sudah Bu? Belum Bu? Ayo, sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang masih belum paham? Coba Syahla deh. Ibu mau cek Syahla nih. Syahla, Ibu punya akarnya seperti ini Syahla. 7 akar 3 ditambah 3 akar 3. Berarti berapa Syahla? 10 pangkat 3, Bu. 10 apa? Pangkat? 10 pangkat? 10 akar 3, Bu. Iya, betul. Sip ya. Oh iya, adik-adik. Kalau pangkat itu yang di atas. Nah, ini pangkat 2. Ya, pangkat ya disebutnya. Kalau ini akar. Oke, nanti penyebutannya seperti itu. Masih ketuker ya, pangkat, akar itu simbolnya seperti ini ya adik-adik ya. Oke, Ibu close. Kembali lagi. Nah, sebentar, ininya harus di-close dulu. Nah, sudah terlihat lagi ya. Kita tadi sudah materi sebelumnya. Kemudian kita sudah tahu materi prasyarat juga. Next. Nah, Ibu akan ada sebuah tayangan dulu, manfaat teorema Pitagoras ya adik-adik. Selain yang kemarin sudah Ibu tayangkan, ada lagi apa aja? Apa sih manfaat teorema Pitagoras itu? Perhatikan. karena pertemuan hari ini sudah Terlihat dan terdengar tidak adik-adik? terlihat dan terdengar. Terlihat dan terdengar, Ibu. Sip. Berakhir, maka Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang sekolah telah tiba. Aku sangat kesal dan lelah karena bus yang aku naiki kehabisan bensin. Jadi aku terpaksa harus turun sebelum tempat pemberhentianku. Akhirnya aku harus jalan kaki, padahal rumahku masih sangat jauh. Akhirnya aku sampai di rumah. Sebelum masuk ke rumah, aku melihat ayah masih memakai baju rapi. Sepertinya ayah baru pulang kerja, tapi kenapa ayah seperti kebingungan?
Akhirnya, aku menghampiri ayah untuk menanyakan. Ternyata, ayah akan memindahkan mesin cuci ibu yang bermasalah ke atas bak mobil untuk dibawa ke tempat servis. Tetapi, ayah kesusahan untuk memindahkannya. Ayah bilang, ayah membutuhkan suatu bidang miring sebagai media untuk memindahkan mesin cuci itu ke bak mobil. Ayah bilang dia membutuhkan papan. Tapi ayah tidak tahu berapa panjang papan yang dibutuhkan supaya dapat digunakan untuk memindahkan mesin cuci itu ke bak mobil. Aku kemudian mengamati jarak antara tanah dengan bak mobil dan aku teringat tentang teorema Pitagoras yang aku pelajari tadi di sekolah. Aku akan membantu ayah untuk menentukan berapa panjang papan yang ayah butuhkan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Dan jarak mobil ke mesin cuci adalah 400 cm. Dengan teorema Pitagoras, aku bisa menentukan panjang dari sisi miringnya. Aku misalkan kondisi jarak yang membentuk segitiga siku-siku tersebut bernama segitiga ABC dengan sudut siku-sikunya di B. Maka untuk mencari nilai sisi miringnya, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga diperoleh B kuadrat sama dengan 90 kuadrat ditambah 400 kuadrat. B kuadrat sama dengan... Nah, jika aku merubahnya ke meter, maka akan menjadi 4,1 meter. Aku menjelaskan kepada ayah bahwa ayah harus menggunakan papan dengan panjang 4,1 meter untuk dapat memindahkan mesin cuci tersebut ke bak mobil. Akhirnya, ayah menemukan papan dengan panjang 4,1 meter tersebut. Kemudian, aku dan ayah memindahkan mesin cuci tersebut dengan cara mendorongnya dari tanah ke bak mobil dengan menggunakan papan berukuran 4,1 meter yang dijadikan bidang miringnya. Ayah sangat senang dan berterima kasih karena aku telah membantu ayah. Ayah bilang aku belajar dengan baik di sekolah. Aku juga senang dan bersyukur bahwa aku bisa menerapkan teorema Pitagoras untuk memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Oke, nah adik-adik, berarti manfaatnya itu kalian setelah mempelajari ini bersama ibu ya, kita belajar bersama ibu dan teman-teman kalian pada hari ini, ibu harapkan kalian nanti bisa memanfaatkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, untuk membantu siapapun yang bisa mengaplikasikan. Oh, saya mau ke sekolah biar nggak terlambat nih, mau cari jarak terdekat, asik. Menggunakan teorema Pitagoras, nulis dulu ya, rumus dulu. Enggak ya. Ya, kalian bisa memanfaatkan ilmu ini untuk aplikasi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya adik-adik ya. Banyak sekali ini manfaatnya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adik-adik, kalian akan menemukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui, kemudian menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan salah satu sudut yang berukuran 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Kemudian kalian akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras secara benar ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adik-adik tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, sudah ya tadi teorema Pitagoras, hubungan kuadrat ya. Penjumlahan dari kuadrat, panjang sisi segitiga siku-siku, kemudian rumus teorema Pitagoras juga sudah disampaikan. Oke, sekarang kita akan belajar jenis-jenis segitiga dan perbandingan sisi-sisinya adik-adik. Next. Nah, coba lihat, fokus. Di sini ada dua kolom, di mana kolom yang pertama adalah macam-macam segitiga yang berdasarkan sudutnya. Kolom yang kedua adalah macam-macam segitiga berdasarkan panjangnya. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Oke. Kalian amati terlebih dahulu. Catat apabila ada hal-hal yang penting ya. Sekarang Ibu mau bertanya deh. Yang berdasarkan sudutnya ada 3 buah macam segitiga. Anissa. Nah, yang warna hijau ini kalau berdasarkan sudutnya segitiga apa ya, Nis? Lancip. Segitiga lancip. Kenapa nih segitiga lancip? Karena
salah satu sudutnya kurang dari 90 derajat. Karena sudutnya kurang dari 90 derajat. Oke, terima kasih Anissa. Coba Ilma. Neng Ilma, yang ini yang orange, yang jingga, ini segitiga apa, Neng? Ilma, suara Ibu bisa terdengar? Halo. Ilma, dibuka speakernya. Ilma. Ilma, bisa mendengar suara Ibu? Ilma. Oke, coba deh. Nah, ya, Ilma silakan dibuka speakernya. Ini segitiga apa ya yang jingga, yang orange? Berdasarkan sudutnya disebut segitiga. Lah, Irmanya nggak ada. Iya, coba deh Nurul Ijah deh. Nurul, ini yang orange berdasarkan sudutnya segitiga apa, Nurul? Suara Ibu terdengar nggak ya? Jangan-jangan sinyalnya nih. Terdengar, Bu. Terdengar. Oh, Terdengar, Bu. terdengar. Apa, Nurul gimana? Berdasarkan sudutnya segitiga apa, Neng? Tadi apa ya, Ibu? Kurang terdengar, Nurul. Coba ulangi lagi. Halo? Halo, di sana bagaimana kabarnya, Nurul? Iya, Bu. Iya, segitiga apa ini yang warna orange, yang berdasarkan sudutnya? Apa, Nurul? Tahu nggak? Enggak, Bu. Enggak. Oh, coba macam-macam segitiga berdasarkan sudutnya. Ada segitiga apa saja? Segitiga Lancip, tumpul, dan Lancip, tumpul, dan siku-siku. Ya, betul. Tadi yang ini warna hijau katanya segitiga lancip. Ya, betul. Kurang dari 90 derajat. Coba deh yang ini. Coba Nurul. Kalau yang biru ini segitiga apa namanya nih? Siku-siku, Bu. Iya, betul sekali. Karena apa? Sudutnya 60 derajat. 90 derajat. Berarti yang orange ini segitiga apa dong? Segitiga lancip, segitiga siku-siku, satu lagi segitiga Sembarang, Bu. segitiga sembarang. Iya sih, kalau di panjang sisi ya, segitiga sembarang. Oke, namanya segitiga. Coba Jahida, ini segitiga apa Jahida? Oh, tumpul, Bu. Betul. Iya, Nurul. Ini adalah segitiga tumpul. Bu, banyak banget, Bu. Macam-macam segitiga namanya, Bu. Kayak nama anak ya. Ini ada lancip, ada tumpul, ada sembarang, ada siku-siku. Jadi kebalik ya, Nurul ya. Gak apa-apa ya. Oke, ini segitiga tumpul. Karena sudutnya, kenapa, Rul, disebut segitiga tumpul? Sudutnya lebih dari 60 derajat. Iya, betul. Lebih dari 60 derajat. Lebih dari 90 juga ya? Iya. Kalau kurang dari 90 dia segitiga lancip, lebih dari 90 dia segitiga tumpul, dan kalau 90 derajat dia siku-siku. Silahkan bisa dicatat ya adik-adik. Selanjutnya, berdasarkan panjang sisinya. Coba Ibu mau tanya Nova. Nova, yang warna pink ini kalau berdasarkan panjang sisinya segitiga apa, Nova? Sembarang. Sembarang. Kenapa segitiga sembarang? Karena sembarangan. Kenapa, Nova? Karena panjang sisinya apa? Apa ya? Karena Apa? Ada yang jawab tuh tadi bisik-bisik. Karena coba yang ini dulu deh. Yang orange apa, Nova? Segitiga apa ini yang orange? Segitiga apa ya? Kalau sisi-sisinya sama itu namanya segitiga apa ya? Sama sisi.
sama sisi karena disebut segitiga sama sisi karena sisinya sama. panjang sisinya sama panjang. Oke, kalau yang hijau ini segitiga apa, Nova? Itu sama kaki. Karena kakinya sama. Karena panjang sisi, dua panjang sisinya ukurannya Sama. sama. Nah, kalau sembarang kayak gimana panjang sisinya? Sama nggak, Nova? Kalau sembarang? Enggak sama, Bu. Nggak sama ya, berarti kalau segitiga sembarang itu panjang sisinya tidak sama panjang ya, beda-beda. Oke, itu ya berdasarkan sudut, berdasarkan panjang sisi. Karena nanti kita akan menggunakan Pitagoras untuk mengetahui segitiga itu tumpul, segitiga itu lancip, segitiga itu siku-siku jika nanti dilihat dari besar sudutnya ya. Besar sudutnya apakah 90 derajat, kurang dari 90 derajat, ataukah lebih dari 90 derajat. Nah, nanti kalian akan menemukan itu di lembar aktivitas kalian yang akan Ibu bagikan di grup WhatsApp ya adik-adik. Jadi kalian harus paham ini dulu. Nah, kemudian ada dua LKPD nih adik-adik, nanti akan kalian kerjakan. Yang satu LKPD itu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, untuk LKPD yang kedua itu untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti akan dibedakan aktivitas 2-nya. Kalau aktivitas satunya, kalian bisa menentukan jenis-jenis segitiga yang diketahui dua panjang sisinya, tapi dilihat ukuran sudutnya ya, nanti ya, itu semuanya sama. Yang kedua, kalian akan menemukan perbandingan sisi-sisinya. Perbandingan sisi-sisinya, segitiga siku-siku yang 45 derajat, berarti yang ini 45 derajat sama ya. Kemudian yang satu lagi adalah yang kelompok 3 dan 4, perbandingan segitiga siku-siku yang sudutnya itu 30 derajat dan 60 derajat. Nanti Ibu LKPD-nya Ibu share di grup WhatsApp ya. Nah, itu adik-adik untuk macam-macam segitiga yang ini. Apakah ada yang masih bingung? Bu, saya belum bisa membedakan, Bu, antara segitiga siku-siku, segitiga lancip sama segitiga tumpul, misalkan. Ada? Apa sudah paham? Sudah bisa membedakan yang berdasarkan sudutnya? Sudah, Bu. Sudah, meni pelan-pelan, sudahnya ini lemes sudah, Bu. Gimana yang lainnya? Silakan speakernya dibuka. Sudah bisa membedakan antara segitiga lancip dan segitiga tumpul? Sudah Ya. Kita dilihat di besar sudutnya ya adik-adik. Yang ini salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Oke, yang berdasarkan panjang sisinya Mas sudah ya? Sudah bisa yang ini ya? Oke, next. Nah, sekarang kalian akan berkelompok. Ibu beri waktu untuk mengerjakan aktivitasnya. Kurang lebih, Ibu lihat jam dulu. Ya, 30 menit ya. Kurang lebih 30 menit. Silahkan kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Ibu akan break out. Stop share terlebih dahulu. Iya, breakout rooms. Kelompoknya sudah Ibu tentukan ya. LKPD-nya juga sudah Ibu share di grup WhatsApp-nya. Silahkan nanti bisa dicek. Silahkan kalian berdiskusi ya, dipimpin oleh ketua kelompok kalian masing-masing. Ibu sudah buka room-nya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Silahkan Neng, sudah bisa masuk. Ibu, maaf, aku gak ada. Siapa? Kanaya. Kanaya kelompok. Kanaya kelompok berapa? 3 ya? Berapa teh? 4, Ibu. Kelompok 4. Ini Ibu masukin aja ya. Oke. Jahida bisa join? Enggak ada, Bu. Jahida kelompok berapa? 4. 4. Anissa kelompok 4 juga ya? Iya, Ibu. Oke. Silakan
adik-adik untuk berdiskusi. Pak Agus, punten bade lebet ka diskusi Pak, bade join. Anissa kok belum ya Anissa? Oh udah. Ya, assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam. Iya, Sarah. Silakan untuk bimbing diskusinya ya. LKPD-nya kalian bisa cek di grup WA. Nih, Bu share. Share lagi. Sarah bisa share screen kan? Bisa, Bu. Bisa ya. Silakan kalian mengerjakan bersama-sama, siapkan alat dan bahannya, penggaris, alat tulisnya juga untuk menemukan jenis-jenis segitiga ya, Neng. Silakan. Silakan Sarah untuk share. Sarah, silakan untuk share screen. Halo, videonya dibuka ya. Videonya biar bisa hasil recordnya nanti wajah kaliannya bisa terlihat, jadi nggak hitam. Haura, Ibu maaf, kalau Ripana kameranya rusak, Bu. rusak ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, Haura dan Sarah. Silakan, Sarah untuk share screen. LKPD-nya ada di grup. Tapi di bulan ini terakhir kan Sarah bisa share screen-nya? Bentar, Bu, lagi dicari. Oh, lagi dicari. Ada di grup, Neng. Ibu itu kirim lagi. Atau siapa? Rifana bisa share screen nggak, Rifana? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Nova ada di grup tuh. Ibu udah ada LKPD kelompok 1 dan 2. Bisa dibuka, nanti bisa kalian bareng-bareng diskusinya. Yuk, waktunya sudah berjalan 5 menit. Ibu ke kelompok lain dulu ya. Assalamualaikum.
Bentar ya, aku kirim nih yang hasil kemarin ke grup ya. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang berdiskusi. Iya, Ibu. Iya, Bu. Stop. Boleh. Ibu mau lihat ya diskusinya ya. Bisa share screen nggak, Bin? Kok kelompoknya Anissa nggak bisa ya? Padahal Ibu udah memperbolehkan share. Bisa ya? Ini Bu, sudah. Iya, silahkan ya. Yang aktivitas satunya membuat jenis-jenis segitiganya, sok teman-teman yang lainnya bisa bersama-sama membuat segitiga yang aktivitas satu, Bin. Nah, coba. Sudah semua atau belum mengerjakan yang aktivitas satunya? Nah, yang ini. Sudah, Silakan Ibu. dibimbing dulu teman-teman yang lainnya. Menggambar segitiga dengan ini nih, panjang A kuadrat tambah B kuadratnya kurang dari C. Tentukan A sama B-nya, kira-kira berapa senti, berapa senti. Sok, Bin. Kira-kira apa nih? A sama B-nya berapa senti ya? Biar kurang dari C. A-nya 3 cm, B-nya 5 cm, sama C-nya 7 cm. Nanti 3 kuadrat tambah 5 kuadrat kurang dari C kuadrat itu, Bin. Oke, nah teman-temannya coba menggambar tuh, ada yang sudah bisa menentukan panjang sisinya, A-nya coba 3 cm, B-nya berapa tadi? B-nya 5 cm, C-nya 7 cm. 7. Nah, coba dibuat di buku catatannya, A-nya 3, B-nya 5, C-nya 7 katanya. Dia membentuk segitiga apa? Nanti gitu ya, yang nomor 2 dan 3 juga ya, Bin, dibimbing ya. Ya, Bu. Atau saling diskusi aja. Kalau misalnya ada ide A sama B-nya nggak harus sama, nggak apa-apa. Ibu izin lip room, mau ke kelompok lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, ini kelompok 3 yang tadi. Maaf, Ibu. Izin lip room masuk lagi ke sini. Silakan ya. Kalian diskusi lagi membuat jenis-jenis segitiganya. Coba kalian tentukan panjang A, B-nya berapa, yang kurang dari C, yang lebih dari C, yang sama dengan C ya. Maaf, Ibu, ke kelompok yang lain. Udah deh. Assalamualaikum, kelompok 4. Waalaikumsalam. Sedang berdiskusi, kok diam-diam aja? Nah, sedang berdiskusi. Zakira, bisa share screen-nya nggak, Zakira? Anissa. Kok Zakira? Anissa bisa share screen-nya nggak? Nggak bisa, Ibu. Tadi ya nggak bisa ya. Udah, pakai lisan aja. Silahkan diskusi bersama teman-temannya. Menentukan panjang A sama B-nya ya. Panjang A sama B-nya. Kira-kira berapa senti, biar nanti dikuadratkan hasilnya kurang dari C. Bikin gambarnya ya.
Sok, silakan. Udah belum? Yang nomor 1, A sama B-nya berapa senti? A-nya 7, B-nya 4. Nah, coba teman-teman, coba buat A-nya 7, B-nya 4, C-nya berapa? Nis. 8. C-nya 8. Nah, coba silakan. Gitu Nis ya, dibimbing ya. Atau silakan kalian tentukan panjang sisinya sesuai dengan yang perintah di LKPD ya. Pokoknya berapapun panjang sisinya tapi kurang dari C, lebih dari C. Nanti kalian gambar. Dia akan membentuk segitiga apa? Segitiga tumpul, segitiga lancip, atau segitiga siku-siku. Ya. Nisa pastikan anggotanya nanti paham ya. Nanti Ibu tanyanya enggak ke Nisa aja nih, misalkan ke Jahida, ke Naura, atau ke Kanaya, atau ke Zakira gitu ya. Oke, kalau sudah, nanti yang jenis-jenis segitiga bisa lanjut ke yang keduanya, aktivitas kedua ya. Selesaikan dulu yang aktivitas pertamanya. Ibu izin lip room ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Coba-coba dulu. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan. Kelihatan. Terkait. Sok. Kai, maaf, gedein dikit bisa nggak? Udah. Dah. Coba hitung. 21 pangkat 2. 441. 12 akar 2 144. 16 kuadrat 256. 256. Berarti 441 sama dengan 400. 400 berapa? 400 doang. 440. Hasil dari 100. Berarti lebih besar ya? Iya. Nah, udah. Sekarang Coba ini kita berarti kebalik. ini Neng, yang nomor 2 itu penjumlahannya kan harus lebih besar ya dari yang si C, ini kan C-nya. Coba posisinya diganti. Iya kan kita kebalik. Nah, supaya lebih besar dari C, misalkan 12 tambah 12 kuadrat tambah 21 kuadrat. Jadi A sama B-nya tuh ini 21 sama 12. C-nya 16. Coba. Nah, coba kayak gitu. Lebih dari C enggak?
berapa? 585. 500. Ya. Ya, udah lebih dari C ya. Kali ini tandanya, simbolnya diganti. 256 kurang dari 585. Atau 585 itu lebih dari 256 ya. Iya. Ya, oke, sudah. Tinggal dibuat segitiganya ya. Tinggal dibuat segitiganya, ini tandanya ganti dulu, nanti bisa lupa. Yang mana, Bu? Nih, Yang tandanya itu tuh yang di 256 kurang dari ya harusnya. Oh iya. Oh iya, silakan. Bagus, sip. Lanjutkan. Ganti nomor 3. Ibu izin live ya. Iya, Iya, Ibu. Bu. Assalamualaikum. Kok sepi amat nih? Ini udah share screen. Siapa? Oh, Nova. Lagi diskusi. Diskusinya via apa? WA, Bu. Oh, via WA. Gambarnya di sini. Masya Allah, Neng. Langsung aja diomongin, Neng. Obrolin bareng. Biar lebih efektif. Oh, via WA. Dasar ada-ada aja. Ibu jadi nggak kelihatan kalian berdiskusi atau enggak nih. Tampilin ininya aja. Udah yang nomor 1. Panjang sisinya sudah, segitiganya sudah digambarkan, sudah dapat belum? Sarah? Sudah. Alisa, sudah? A-nya berapa senti? Ibu mau tahu? Halo? Alisa, Ica? A-nya dapat berapa senti, Cak? Sebentar, Ibu. Iya. A-nya aku dapat 3, B-nya 4, C-nya 6. Oh, C-nya 6. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, udah kurang dari 6 kuadrat? Udah. Oke, tinggal digambar berarti ya. Teman-teman yang lain gimana? Sudah yang nomor 1? Sudah. Cuma unggulkan kepalanya. Untuk Ibu bisa lihat gambarnya nih. Ya oke, diskusikan bersama-sama ya. Sarah, silakan bisa bareng-bareng. Yang nomor 2 udah atau belum? Yang segitiga juga ya, Bu? Oh, yang baru ini, yang nomor 1. Iya, silakan boleh dilanjutkan. Neng Sarah, bisa bersama-sama di sini sambil kalau di grup WhatsApp, Ibu kan nggak tahu grup WhatsApp-nya, kalian punya grup WhatsApp sendiri apa? Nanti misalkan A-nya kira-kira berapa ya, teman-teman? Seperti itu. Kan jadi Ibu bisa tahu kalian diskusinya ya. B-nya berapa? Nanti biar bisa sama-sama dibuatkan segitiganya. Kalau yang A, yang nomor 1, Nova sudah? Udah, Bu. Sudah. Yang nomor 2-nya sudah, Nova? Nova yang nomor 2 sudah? Apa ke nomor 3 dulu? Udah. Oh, udah. Yang nomor 3-nya juga sudah? Nova? Udah, Bu.
Oh, udah. Iya, iya. Di buku catatan ya. Kalian boleh digambarnya di buku catatan. Silakan, berarti kalau misalnya sudah, langsung ke aktivitas 2 ya. Jangan malu-malu. Kalian nggak apa-apa, diskusi aja. Ibu leave rooms, ada yang ditanyakan nggak? Di aktivitas 2, kalian sudah paham atau ada yang ditanyakan? Silakan di kebawahin, Ica. Nah, ini ya, bikin perseginya di buku catatan kalian, 5 cm. Baca aja ya sampai ke bawah. Ada yang ditanyakan nggak, Cak? Atau anggota yang lain? Sudah paham dengan perintahnya belum yang di sini? Sudah, Bu. Gimana? Insya Allah sudah, Ibu. Insya Allah sudah. Ya silakan ya, manfaatkan waktunya ya, Neng. Ibu leave room ya. Halo, kelompok 4. Sudah selesai atau belum? Baru nyampe kesimpulan, Ibu. Baru nyampe kesimpulan. Yang aktivitas 2-nya belum berarti ya? Kesimpulan aktivitas 2. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, oke. Silahkan. Ini yang dicarinya, Gimana? ini yang dicarinya perbandingan sisi-sisi PSR ya. Ya, silakan. 30 derajat sama ini sudutnya RSP, sisinya ABC. 30 derajat sama dengan A per C sama dengan setengah. Setengah ini dari rumus hipotenusa yang 2 kali lipat sisi terpendek. Nah, 60 derajat sama dengan B per C sama dengan akar 3 per 2. 3-nya dapat dari A akar 3 sama dengan 1 akar 3 sama dengan 3. Jadi perbandingannya yang A 1, B-nya akar 3, C-nya 2. Ngerti? Pada ngerti nggak? Ngerti. Oke. Bu Jin live 5 menit lagi ya. Udah selesai berarti ya untuk kelompok 4 ya.
Assalamualaikum. Kelompok berapa ini? 3. Waalaikumsalam. Ya, videonya start. Waalaikumsalam. Sudah? Apa masih sampai mana? Sudah selesai, Ibu. Sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Oke, sebentar lagi Ibu akan tutup ya. Iya, selamat datang kembali di Zoom Inti. Oke, tadi seru-seru ya diskusinya. Ada yang diskusinya pakai via WA ya. Ada yang kelompok berapa tadi yang nggak bisa share screen? Kelompok 4 ya? Secara lisan. Oke, ada yang share screen juga. Oke, terima kasih adik-adik sudah belajar untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama ya. Oke, gimana nih? Sudah selesai atau belum? Sudah semua belum nih? Coba. Ibu tanya kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 aktivitas satunya sudah selesai atau belum? Kelompok 1, Sarah, aktivitas satunya sudah selesai atau belum? Sarahnya mana nih? Oh, ada. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Yang aktivitas 2-nya? Sudah. Sudah. Itu diskusinya itu punya ada kelompok sendiri. Masya Allah nih kelompok 1. Nanti diskusinya bisa bareng-bareng. Langsung aja di Zoom ya, Neng ya. Oke, untuk terima kasih kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2. Kelompok 2, Kaila? Sudah, Bu. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya, terima kasih nih aktif banget nih di kelompok 2 nih, seru Ibu ketawa-ketawa jadinya. Kelompok 3. Kelompok 3, Bin, Sabina. Sudah, Bu. Sudah? Oke, kelompok 3 juga nggak kalah aktifnya. Di kelompok 4, gimana kelompok 4? Anissa, nah yang ini. Nggak bisa share screen semua ya, anggotanya juga. Nis, mana Anissa? Anissa udah datang? Iya. Oh, ada. Nis, nggak bisa share screen, Nis? Iya. Iya, Ibu udah multiple partisipan can share, padahal. Oke, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah diskusinya berjalan ya dengan lancar walaupun secara lisan. Oke, terima kasih adik-adik semuanya sudah berdiskusi. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasilnya. Coba Ibu mau kayak di sini aja. Silakan. Untuk kelompok 1. Coba tolong jawab. Yang menemukan jenis-jenis segitiga yang nomor 1, A kuadrat tambah B kuadratnya kurang dari C kuadrat. Dari kelompok 1, siapa yang mau perwakilannya untuk membuktikan itu? Untuk menentukan jenis segitiga apa? Silakan. Ibu Nova, Bu. Siapa? Sarah? Yang mau? Nova. Nova, silakan Nova. Di sini ya. Ini yang A kuadrat tambah B kuadratnya kurang dari C kuadrat. Ibu, maaf aku nggak bisa nyoret-nyoret. Di laptopnya nggak bisa. Nyoret. Ya udah, yang nyoret-nyoretnya Sarah. Nova yang ngomongnya ya. Silakan. Saring bekerja sama. Sarah yang coret-coret Sarah. Silakan Nova.
Yang nomor 1 C kuad A kuadratnya 2 bentar. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat terus lebih dari C kuadrat. Ini yang kurang ya. C-nya itu berapa, Nova? Oh, 5. aku kira itu lebih dari. Kalau yang kurang dari bukan itu angkanya. Bukan yang ini. Coba dulu lanjutin. Ini benar kurang. Kayaknya posisinya Nova kebalik ya, tadinya C kuadrat dulu ya. Enggak, aku tadinya yang ini, aku kira ini lebih dari. Coba lanjutin dulu. Kurang dari apa enggak? Silakan. Terus 4 3 kuadrat terus 9. 4 tambah 9. Kurang Terus dari kurang dari 25. Iya. Terus 4 tambah 9 13. Terus kurang. Oke. Betul nggak 13 kurang dari 25? Iya benar tadi. Iya, betul ya. Tadi tuh Ibu lihat pas lagi kalian itu yang ininya dibalik ya. Jadinya kayak gini. C kuadrat lebih dari gini tadi A kuadrat tambah B kuadrat. Apa sama aja ya. Oke, gambarnya Nova bisa dikirim ke grup. Ibu pengen lihat hasil gambarnya sudah betul atau belum ke grup itu ya, matematika ya. Nova, oke, untuk panjang sisinya sudah betul. Selanjutnya, ini segitiga apa, Nova? Setelah dibentuk segitiga apa ini? Segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Yang lainnya gimana? Betul? Segitiga tumpul? Betul, Bu. Betul. Penjumlahan dari panjang dua sisi dikuadratkan kurang dari sisi miringnya itu adalah segitiga tumpul. Oke, silakan Sarah dikasih nama segitiga tumpul. Iya, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, yang nomor 2. A kuadrat tambah B kuadratnya lebih dari C kuadrat. Coba, Ibu minta kelompok 3. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke. Kelompok 3. Ada? Aku, Bu. Aku, siapa aku? Sabina. Sabina, silakan, Bin. Oh, ini sudah dikirim. Iya. Ini 4 pangkat 2, Bin? Iya, Bu. Ya, pangkat 2-nya ketinggalan nih.
Ya, selanjutnya 25 tambah 36. Oke, sip. Sudah dibuat segitiganya, Sabina? Sudah, Ibu. Segitiga apa ini namanya? Segitiga lancip. Segitiga lancip. Ibu mau tolong fotonya, buku catatannya difoto kirim ke itu ya, grup WA ya. Ntar Ibu cek. Oke, silakan ditulis dulu segitiga lancip. Fix. Oke, yang nomor 3. Satu lagi, Ibu minta kalau segitiga yang terakhir ini kalian sudah sering ya, karena sebelumnya kita sudah belajar itu. Coba kelompok 4. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Tapi tempatnya nggak cukup ya, Neng? Ibu hapus yang ini ya. Ibu hapus yang ini. Silakan kelompok 4 bisa di sini. Nah, silakan kelompok 4. Siapa yang mau mempresentasikan? Yang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat? Ada? Kelompok 4? Aku, Ibu. Aku? Siapa aku? Aku, Ibu. Anissa. Anissa. Silakan, Nis. Sabina ini belum ditulis ya? Maaf, Ibu, aku nggak bisa coret-coret. Oh, siapa anggotanya yang bisa coret-coret? Bantu Anissa buat coret-coret. Bu. Ya, silakan. Bantu, Neng. Anissa yang ngomongnya berarti. Silakan. A-nya berapa, Nis? A pangkat 2-nya, A-nya 9. Yang coret-coretnya siapa? Oh, ada. Ya, 9. B-nya 12. C-nya 15. Oke. Mana Anisanya? Belum ngomong. Wah, langsung dijawab. Ya, lanjut nih. Kanaya yang coret-coretnya. 81. Iya, Ibu. Iya. 81 ditambah 144 sama dengan 225. Iya. Jadi hasilnya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Dijumlahin dulu Kanaya, ininya ditulis. Oke. Hasil penggambarannya dikirim ya di grup. Oke, kelompok 1 sudah mengirimkan, kelompok 3 juga sudah mengirimkan. Silakan tinggal kelompok 4 yang ini yang segitiga siku-siku ya. Kita lihat, kita buka share screen-an di grup WhatsApp-nya. Coba. Kangen nih. Nah, terlihat tidak nih hasil dari kelompok 1 nih? Kelompok 1, ini mah semuanya ya, mantap. Ini sudah segitiga tumpul, iya, oke, cocok, sip. Kemudian kelompok 3 sudah dibuat 4, 5, 6, kalau segitiganya segitiga lancip. Ini ya yang kelompok 4 ya. Oke, perhitungannya sudah betul. Sip. Terima kasih adik-adik. Ye, kalian hebat. Aplaus dulu dong buat kita semuanya. Luar biasa. Oke, selanjutnya nih. Aktivitas yang kedua. Ibu akan pilih, siapa yang mau deh, aktivitas 2 untuk LKPD yang pertama, kelompok 1 dan 2. Siapa yang mau presentasi? Kelompok siapa nih? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, ayo silakan kelompok 2. Siapa yang mau presentasinya, Neng? Citra. Citra, silakan Citra untuk presentasi. Masya Allah, semangat banget nih. Citra kalau nggak salah nggak bisa share screen ya?
Berarti Iya, Bu. share screen-nya bisa anggotanya Citra yang menjelaskannya. Ayo, silakan. Siapa yang mau share screen-nya? Kaila atau itu? Boleh. Boleh, silakan. Nanti Citra yang menjelaskan ya. Kelompok 2 itu kebagian perbandingan sisi-sisi yang sudut berapa? 45 derajat. 45 derajat. Silakan, Neng, untuk share screen. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban dari aktivitas kedua. Yang setelah kita membagi garis diagonal AC, hasil dari ini terbentuk segitiga sama kaki. Siku-siku sama kaki, oke. Besar sudut BAC itu 45 derajat. Sudut ABD itu 90 derajat. Dan sudut ACB itu 45 derajat. Oke. Dari langkah di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa segitiga Pythagoras memiliki sudut istimewa, yaitu 45 derajat, 90 derajat, sama 45 derajat. Oke, sip. Nah, kolom-kolom yang diisinya ya, silakan. Untuk panjang sisi siku nomor 2 itu C sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, terus 4 tambah 4 akar sama dengan 8 akar. Akar 8. Dia akar 8. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. 8 itu 4 kali 2. Akar 4 kali 2 sama dengan akar 4 dan akar 2. C sama dengan 2 akar 2. Oke, 2 ini dari mana? 2 ini? Dari hasil perbandingan senilai. 4 dikali dari akar 4 ini. 2. Oke. Dikali Sudah dapat? 2. Terus untuk yang 3 akar 2, 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 9 tambah 9. Terus sama dengan akar 18. 18 sama dengan akar 9 kali 2. Terus dipisah akar 9 dan akar 2. Sama dengan 3 akar 2. Oke, sip. Sampai yang P juga sama ya. Jadi P akar 2. Ketika disederhanakan, jadi kesimpulannya perbandingannya adalah? Kesimpulannya 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Oke, panjang sisinya kan ini sama ya adik-adik, sama kaki ya. Ini perbandingannya 1, 1. Akar 2-nya di mana? Di sisi yang mana? Akar 2-nya itu di sisi di depan. Di depan 90 derajat ya? Iya. Oke, berarti sisi miringnya itu perbandingannya akar 2 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Untuk kelompok 1 gimana? Sama? 1 banding 1 banding akar 2? Oke, untuk kelompok 3 dan kelompok 4, langsung saja perbandingannya berapa adik-adik? Coba sama atau enggak? Coba kelompok 3. Perbandingannya berapa, Bin? Hasil dari aktivitas 2-nya. 1, 3 pangkat sama 2. 1 banding akar 3. Akar ya. 3. Ayo, pangkat sama akar mesti kebalik. Ya. Banding 2. Oke, coba yang kelompok 4. Anissa. Sama, Anissa? Sama, Ibu.
Sama. Ibu mau deh, Bin, cuman di share screen aja, tidak perlu dijelaskan, nggak apa-apa, biar teman-teman kelompok 1 dan 2 bisa melihat aktivitas yang kelompok 3 dan 4. Share screen aja ya, coba. Ya, Bu. Oke. Begini adik-adik ya, hampir sama pengisiannya, penggunaan teorema Pitagoras juga, namun hasil perbandingannya berbeda ya. Kesimpulannya mana, Bin? Oke. 2, 4, 2 akar 3, sederhanakan jadi 1 banding akar 3 banding 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 dan 4. Kasih aplaus dulu dong untuk kelompok 3 dan 4. Semuanya kalian luar biasa, hebat ya. Oke adik-adik, sebelum ditutup nih, Ibu akan ada evaluasi terlebih dahulu. Share screen Ibu terlihat tidak nih? PowerPoint-nya. Terlihat, Bu. Terlihat ya. Oke, kita akan sudah mempresentasikan. Kemudian, oh ya, ini sedikit. Ini adik-adik, ada aplikasi menggunakan GeoGebra. Ibu akan menunjukkan sebentar. Ya, terlihat nggak ini? Ada gambar persegi, ada gambar segitiga. Tidak, Ibu. Oh, tidak? Enggak. Enggak, Ibu. Bentar, harus di-close dulu. Mana ya? Kok presentasinya jadi nggak ada? Sebentar. Nah, Ibu buka dulu. Oke. Nah, ini ada. Nih. Kalau sekarang terlihat nggak? Nih ya. Terlihat adik-adik? Terlihat nih. Segitiga siku-siku sama kaki. Nah, Ibu akan geser-geser. Ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke. Ketika panjang sisinya 8 cm, 6 cm, nah, akan sama ya. Panjang susah ditariknya. Oke, wah ada ini nih, gangguan nih. Nanti deh Ibu akan share di grup. Nah, lihat. Tuh, ketika 6 cm, 7 cm, yang ininya juga sama, 7 cm, sedangkan ininya 7 akar 2. Nih, lihat sisi miringnya ya. Lihat siku-sikunya 7, sisi miringnya 7 akar 2. Begitupun 8, ditambah dikalikan dengan akar 2, jadi 8 akar 2. Ya, jadi perbandingannya itu 1 banding 1 banding akar 2. Kalau ininya 5, ininya 5, ininya 5 akar 2. Gitu ya adik-adik ya. Oke, itu. Kemudian yang terlihat tidak ini aplikasinya? Terlihat. Terlihat. Nah, ini yang 30 derajat, 60 derajat, sama 90 derajat. Yang sisi paling kecilnya, yang paling pendeknya itu 5 cm, sisi miringnya 10, berarti 2 kali lipatnya ya. Kita lihat. Tuh, 4, ininya 8. Ya, ini menggunakan aplikasi GeoGebra-nya. Sudah ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan latihan soalnya. Oke, latihan soalnya. Ibu akan mengirimkan di chat untuk Google Form-nya. Silahkan kalian kerjakan. Ada 2 soal. Kalian kerjakan. Waktunya cuma sebentar ya. Karena waktu kita sudah habis. Ibu share. Siap-siap. Perlu alat tulis juga. Nah, sudah. Silakan selamat mengerjakan.
Nih ya, soalnya ada 2 soal. Silakan isi nama lengkap, kelompoknya, isi soal-soalnya. Ibu, maaf, Citra nggak dapat linknya. Ada di chat, di chat Zoom. Nurul juga nggak dapat, Bu. Masa? Nggak ada, Ibu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Ibu. Nggak ada, Ibu. Di chat Zoom-nya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oh, ini. Oh, Ibu cuman ke Haura doang ya? Salah, harusnya ke all. Bentar. Nah, sudah ya, ada? Iya, Bu. Ya, silakan. Ada, Ibu. Ada, Ibu. Maaf ya, Ibu cuma ke Haura aja. Silakan dikerjakan. 8 menit lah ya. Kalau sudah selesai, langsung kasih simbol angkat tangan ya kalian. Ibu pengen tahu ada berapa orang yang sudah selesai. Yang nomor 2, cari dulu panjang sisinya ya. Kemudian baru bisa menentukan kelilingnya. Ibu akan cek siapa saja yang sudah selesai. Oke, sudah ada 1 jawaban. Baru 1 yang mengumpulkan. Siapa nih? Zakira. Masya Allah, Zakira sudah selesai. Sudah ada 2. Berapa lagi? 18 lagi. Ayo, semangat. Hati-hati ya, jangan sampai ini nih, salah perhitungannya nih. Terutama di akar. Mana tadi ya? Ini ya. Ya bukan. Sudah ada 3 jawaban. Nah ini. Oke, 4. Waktunya 2 menit lagi. Ibu diburu-buru ya, maaf ya. 1 kali mengerjakan saja ya adik-adik ya. Oke, yang sudah mengerjakan Zakira, Firda, Sabina, Rifana, Kanaya, Kaila, Nova. Baru 7. Coba nih lihat dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 3 sudah 3 orang yang mengerjakan. Kelompok 1 sudah 3 orang, 2 orang lagi. Iya. 1 orang lagi kelompok 2 dan kelompok 1.
Ya, kelompok 1 dan 2 ternyata sudah selesai semuanya. Tinggal kelompok 3 dan 4, 2 orang lagi masing-masing. Kita, nanti dulu ya. Jangan dulu. Masya Allah, untuk nilainya kita lihat. 1 orang yang satu soal salah. 16 orang menjawab 2 soal dengan benar, ya. Berarti baru 18. Apa nih? Kontua, kita lihat. Sudah 18 jawaban, 16 orang betul, 2 soal dijawab dengan benar, dan ada 2 orang yang bisa menjawab benar 1 soal ya. Berarti ada 1 soal yang belum nih. Berapa orang lagi? 2 orang lagi, Neng. Ayo, kelompok 3 dan 4, satu-satu lagi. Oke, waktunya sudah selesai. Waktunya sudah habis, silahkan. Iya, sudah dijawab. Kelompok 4. Ibu cek lagi. Oh, 3 orang yang 1 soal ya. Nggak apa-apa. Waktunya ya, Neng ya. Kurang nih. Silakan untuk kelompok 3, 1 orang lagi. Atau kelompok 3 ada 4 orang, 5 orang kalau nggak salah. Oh, sudah 20 jawaban. 1 soal ya. Terima kasih adik-adik. Hasilnya 16 orang menjawab semua soal dengan benar dan 4 orang menjawab 1 soal benar ya. Kita lihat ke pertanyaannya. Nah, ini adik-adik ya. Berikut ini ukuran sisi dari 4 buah segitiga. Mana yang merupakan segitiga siku-siku? Yang mana ya? A dan D. A dan D. A dan D. Kalau B segitiga apa ini? Dijawab nggak? Yang B-nya segitiga apa? C-nya segitiga apa? Atau tidak sama dengan C kuadrat, jadi oh bukan gitu. Segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Oh, jadi tidak sama dengan C kuadrat ya, A kuadrat tambah B kuadratnya. Ya, jawabannya A dan D. Betul. Untuk yang nomor 2, jawabannya berapa? A, B, C, atau D? C. C. Dari mana? C, berapa panjang sisi AB? Panjang sisi AB berapa? 5 akar 2. Sip, tinggal ditambahin ya 5 akar 2. Tambah ini hasilnya jadi nggak bisa nulis nih di sini. Jawabannya C. Oke, sip. Adik-adik, alhamdulillah. Berarti yang 4 orang ini nanti, Ibu, kenapa nih jawabnya? Kayaknya waktunya kurang cukup ya. Terlalu diburu-buru. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan adik-adik bisa baca lagi, diulang-ulang ya. Pertemuannya, alhamdulillah nih, kita sudah selesai. Coba kesimpulannya adik-adik. Kesimpulannya kita sudah belajar apa hari ini? Yang pertama, kita dapat menentukan jenis-jenis segitiga. Coba Ica, Alisa. Tadi apa? Dapat apa kita? Yang pertama? Menentukan jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga ada apa saja? Bisa menggunakan Pitagoras tuh. Ada segitiga apa saja? Segitiga sembarang, segitiga sama kaki. Yang itu, yang berdasarkan sudutnya yang A kuadrat tambah B kuadrat kurang itu segitiga apa aja? Yang sama rumusnya, Bu. Ya, yang berdasarkan sudutnya tadi. Yang aktivitas 1 di LKPD. Ada segitiga apa aja? Ada segitiga tumpul, segitiga lancip, sama segitiga sisi. Iya, betul. Segitiga tumpul itu kalau A kuadrat ditambah B kuadrat, gimana tuh? Coba Naura. Kurang dari. Naura, A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari atau lebih dari kalau tumpul? Lebih dari. Tumpul lebih dari? Betul? Kurang dari. Kurang dari. Itu ya, kalian pertamanya ada C kuadrat dulu, kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, atau A kuadrat tambah B kuadrat dulu baru C? A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ya. Boleh C kuadrat dulu, tapi hati-hati dilihat. Kita patokannya penjumlahan 2 sisi ya, 2 sisi penyikunya ya.
itu kurang dari C, kurang dari yang sisi terpanjang, atau lebih dari, lihatnya dari situ. Oke, itu segitiga tumpul, lebih dari C kuadrat. Untuk segitiga lancip, coba. Karena ya, segitiga lancip, A kuadrat B kuadratnya gimana? Lebih dari C kuadrat. Lebih dari C kuadrat. Kalau siku-siku, coba Konita. Konita, halo. Iya, Ibu. Kalau siku-siku, gimana? A kuadrat tambah B kuadratnya? Sama dengan C kuadrat. Oke, sip. Rifana, coba. Rifana, perbandingan dari segitiga siku-siku sama kaki. Perbandingannya berapa? 1 banding? Rifana? Halo? Rifana kelompok berapa, Rifana? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Coba segitiga siku-siku sama kaki perbandingannya gimana? Kesimpulan dari perbandingannya. A banding B banding C-nya berapa, Rifana? A-nya? Halo? Rifana? Ya? Kayaknya gangguan ya. Ini Rifana lagi bicara tapi suaranya tidak keluar. Sahla deh. Sahla kelompok 2 kan ya? La, perbandingannya berapa, La? Perbandingan segitiga siku-siku sama kaki tadi yang sudah di-share sama Citra. 1 banding? Berapa, La? 1 banding 1, Bu. Banding? 1 lagi? Akar berapa? Akar 3. Akar 3? Bener? Citra ketawa-ketawa tuh. 1 banding 1 banding? 2, Bu. 2. Salah nulis, Marian, eta mah. 1 banding 1 banding akar 2 ya. Oke, sip. Untuk segitiga siku-siku yang sudutnya 30 derajat, 45 derajat, 30 derajat, 90 derajat, 60 derajat. Kelompok 4 nih. Ilma. Ilma kelompok berapa? Ilma kelompok berapa, Neng? 1. Sabina deh, Bin. Perbandingannya jadi berapa, Bin? Perbandingannya A banding B banding C adalah berapa, Bin? A banding B banding C, Bin? Sabina? Halo? Wah, suara Ibu terdengar nggak ya? Ya, Bu. Iya. Jadinya berapa? Kalau yang segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, perbandingannya berapa? Satu banding berapa tuh? Tadi udah presentasi Sabina, perbandingannya sudah diketahui. Diingatkan lagi teman-temannya. 1 banding. Ya. 1 banding. Pangkat 3. Akar. Kuadrat. Oh iya, akar. 1 banding akar 3 banding? 2. 2. Ini ya, yang tadi 1 banding akar 2. Oke. Terima kasih adik-adik pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Terima kasih juga kalian sudah bisa bekerja sama dan berdiskusi dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini akan menambah kebersamaan kalian ya bersama teman-teman walaupun tidak bisa bertemu kita secara langsung, tapi dengan menggunakan media ini kalian bisa saling bisa saling bersama-sama walaupun dipisahkan oleh ruang ya. Kalau waktunya sama ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak adik-adik di pembelajaran hari ini? Sudah paham semuanya? Ya, untuk yang 4 orang tadi, yang baru 1 soal menjawabnya ya, sepertinya itu waktunya kurang cukup, Neng. Kurang ya waktunya ya.
Oke, nanti bisa belajar lagi. Untuk materi selanjutnya kita akan penerapan teorema Pitagoras. Nah, nanti kalian akan mengukur panjang handphone, panjang layar handphone, sama panjang televisi atau layar-layar. Nanti Ibu akan tugaskan ya kalian. Nanti kita akan menghitung berapa inci dari masing-masing itu. Seru pokoknya. Yang ini aplikatif banget. Jadi kalian, semuanya pada punya laptop nggak? Tidak, Bu. Ada yang tidak punya? Oke, berarti nanti barang-barangnya yang perlu dihitung nanti Ibu tentukan ya apa saja. Paling nanti kalian silakan baca-baca dulu penerapan-penerapan teorema Pitagoras ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh tanyakan di grup atau wapri Ibu secara langsung. Ya, silakan. Kita tutup dulu oleh Citra. Tutup dulu, Neng. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Ya, terima kasih adik-adik. Foto dulu yuk. Haura, Nurul, kita foto dulu. Ya. Ya, silakan dibuka videonya. Oke, Nurul lagi itu ya. Nggak bisa ya. Konita, Haura, Rifana juga nggak apa-apa. Yang penting ada namanya nih. Ada muncul. Oke, siap. 1. Konita belum dibuka. Sama Haura. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Selamat beristirahat ya. Ya.